Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Dan di video ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Setelah Ibu Meninggal. Cerita ini sendiri ditulis oleh pengguna Twitter dengan nama akun @mitska0619. Bagi yang mau membaca langsung thread horornya, silakan klik sumber tautan yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa buat follow dan retweet karya beliau juga ya, biar jadi tambahan motivasi buat si penulisnya langsung dalam berkarya. Dan sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor yang akan disajikan di channel ini. Dan kalau sudah, mari sama-sama kita simak kisah berikut. Sini gue ceritain. Setelah ibu meninggal. Semenjak 3 tahun lalu, suasana lebaran sudah terasa begitu berbeda. Ibu sudah tidak ada lagi bersama kami. Tuhan memanggilnya di awal tahun 2021. Beliau akhirnya kalah oleh komplikasi diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Aku sendiri pun sudah hampir 8 tahun tidak tinggal berdekatan dengan kedua orang tua. Perjalanan hidup membawaku tinggal di lain kota, beda provinsi. Ayah dan ibu tinggal di kota Jakarta, justru aku yang pindah tinggal di daerah. Maka dari itulah setiap lebaran jika banyak orang pulang kampung, aku dan keluargaku justru pulang kota, karena rasanya aneh juga jika menyebut ibu kota Jakarta dengan sebutan kampung. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan momen yang spesial bagiku, mengingatkanku saat masih tinggal bersama orang tuaku dulu, ketika masih sekolah sampai duduk di bangku kuliah, hingga tahun-tahun awal masa kehidupan dewasaku bersama istri, di mana setiap menjelang Lebaran, dapur menjadi lebih hidup oleh kesibukan ibuku yang sedang mengolah kue sampai panganan khas lebaran seperti opor ayam dan lainnya. Aku merindukan momen-momen itu. Ibu memang tidak tergantikan oleh siapapun. Daerah yang aku tinggali sendiri, meskipun cukup jauh dari kota Jakarta, namun masih dapat ditempuh dengan durasi perjalanan 6-8 jam. Maka itulah, tidak ada alasan bagiku untuk tidak mudik pulang tiap lebaran. Aku hanya 2 bersaudara dengan adikku. Lain hal dengan adikku, dia berpenghidupan di luar Pulau Jawa, bekerja di perusahaan manajemen bandar udara. Setiap lebaran dia tidak dapat pulang, dikarenakan justru di momen hari raya aktivitas bandara menjadi sangat padat. Karenanya dia harus bertugas ekstra waktu. Alhasil, akhirnya hanya aku dan keluargaku yang bisa pulang berlebaran sekaligus menengok orang tua. Rumah masa kecilku adalah bangunan 2 lantai. Dari segi luas bangunan memang tidak bisa dibilang kecil, bahkan cukup besar. Dahulu saat aku dan adikku masih tinggal di rumah itu tidak pernah sepi, karena aku maupun adikku sering membawa teman-teman karib sekedar bermain. Bahkan ada yang sampai bermalam lebih dari sehari. Rumahku bagai rumah singgah waktu itu. Dan orang tuaku tidak keberatan akan hal itu. Bahkan ibu kelihatannya malah senang karena rumah menjadi ramai. Ibu memang berlatar dari keluarga besar. Ia merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. Mungkin itulah yang membuatnya merasa senang apabila di rumah banyak orang. Ayahku saat masih aktif bekerja, jabatan di kantornya lumayan tinggi. Penghasilannya terbilang lebih dari cukup. Maka itulah dia membangun rumah kami menjadi cukup besar untuk keluarga kecil. Hal yang mana kondisi itu kemudian malah disesali. Dia tidak menduga jika kami anak-anaknya saat menjalani kehidupan dewasa akan pergi meninggalkan rumah. Sebenarnya jika dipikir-pikir, bukankah tak seorang pun dapat menerka akan masa depannya? Akan kemanakah nasib pembawanya pergi? Jauh dari rumah atau dekat? Tidak ada yang tahu tentang itu.
Tapi hingga kini, aku masih mengingat jelas keluh kesah ibu yang sering disampaikannya dulu. Rumah ini terlalu besar buat kami berdua. Mendiang ibu sedang merasa kesepian setelah kami memiliki kehidupan masing-masing. Tapi aku sempat berencana untuk pindah kembali ke rumah orang tua, mengingat anakku yang paling besar sudah SMA dan berencana kuliah di Jakarta. Apalagi mata pencarianku sebagai pengusaha juga tidak terikat peraturan siapapun. Aku sudah sampaikan perihal ini ke ibuku, dan dia senang sekali mendengarnya. Namun sayang, seribu sayang, saat aku kembali pulang ke rumah, justru ibuku yang malah pergi. Di hari saat ibu meninggal, malam setelah ibu dikebumikan, aku dan adikku beserta istri kami masing-masing mengadakan semacam rapat kecil, membahas siapa yang akan menemani ayah sepeninggal ibu. Mengingat umur ayah juga sudah cukup sepuh, pastinya ada hal yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Lagi pula rumah ini terlalu besar jika hanya ditinggali seorang kakek-kakek. Hingga akhirnya, aku dan adikku bersepakat bahwa aku dan keluargaku lah yang akan pindah kembali ke rumah, sekaligus menemani ayah. Pertimbangannya adalah adikku merupakan karyawan. Dia terikat regulasi institusi, tidak dapat meminta mutasi begitu saja. Yang paling realistis untuk dapat pindah segera mungkin adalah diriku, dikarenakan berprofesi sebagai wira swasta atau pengusaha. Namun dikarenakan usahaku ada di daerah, aku juga tidak dapat langsung serta-merta pindah begitu saja meninggalkan usaha yang sudah berjalan. Kepindahanku itu harus berproses tahap demi tahap. Sejalan dengan itu, sejak itulah sampai saat ini pola aktivitasku menjadi nomaden. Dalam sebulan aku tinggal 2 minggu di daerah, dan 2 minggu sisanya di kota, dan terus hidup bolak-balik seperti itu. Meski aku tinggal di daerah selama 8 tahun terakhir, bukan berarti aku sama sekali tidak pernah pulang ke rumah. Setidaknya jeda 3 bulan atau paling lama 6 bulan sekali, aku pasti pulang ke rumah. Dan setiap kali pulang, itu aku tidur di kamarku yang lama di lantai atas. Meskipun harus repot-repot bebersih terlebih dahulu, dikarenakan debu yang sudah menebal, bahkan juga ada sarang laba-laba, benar-benar seperti rumah kosong. Sewaktu ibu masih ada, saat aku pulang, aku memperhatikan lampu-lampu di lantai atas dan kamar-kamarnya selalu dalam keadaan menyala, meski di siang hari. Saat aku tanyakan mengapa lampu dibiarkan menyala demikian, beliau tidak menjelaskan apa-apa selain kalimat ini. Gak apa-apa, biar gak ada makhluk lain yang ngisi. Aku memang sudah tahu perihal kabar mengenainya. Jika kamar atau rumah dibiarkan kosong 3 hari saja, maka ada makhluk halus yang mengisinya. Dahulu, ketika mendengar perihal itu, aku menanggapinya hanya sebatas angin lalu. Ayahku pun demikian. Dia adalah seorang yang mengedepankan logika. Meskipun belakangan jika ada kesempatan aku bercakap dengan ayahku, dia pernah menyampaikan jika di lantai atas dia sesekali mendengar seperti ada orang. Kadang terdengar langkah-langkah, bahkan sampai terdengar seperti ada orang yang berlari. Mendengar hal demikian keluar dari mulut ayahku cukup membuatku terperangah juga. Tumben banget bokap mikirin hal-hal begitu, pikirku ketika ayah berbicara tentang hal-hal mistis. Memang saat ibuku masih ada pun, pernah suatu kali kami bercakap di ruang makan. Lalu tiba-tiba ibu berseru sambil menatap ke arah sudut dekat wastafel dengan berceletuk. "Heh, siang-siang begini udah keluar aja kamu." Entah apa yang ibuku lihat waktu itu. Melihatnya demikian aku jadi bergidik sendiri. Aku memang sudah tahu dari keluarga besar ibuku bahwa beliau memang memiliki indera keenam. Mendiang ibuku memang berkemampuan melihat makhluk halus. Tapi kemampuan ibuku itu tidak diasah, hanya sekedar menjadi ciri khasnya yang membedakan di antara saudara-saudaranya serta kebanyakan orang. Maksudnya, orang yang memiliki ketajaman indera keenam biasanya akan menjadi semacam cenayang atau semacam orang pintar. Tapi tidak dengan ibu. Dia merasa biasa-biasa saja, bahkan cenderung penakut. Kata ibuku, di ruang makan memang ada sosok yang berwujud seperti bayangan. Meski bentuknya sendiri sama seperti manusia,
Sosok itu kerap keluar atau muncul kemudian hilang di sudut ruang makan sebagaimana aku sampaikan sebelumnya. Lain halnya di dapur. Beliau bilang ada sosok putih. Pertama aku tak mengerti sosok putih apa yang dimaksudnya itu. Hingga suatu hari saat aku sedang berkunjung ke rumah. Saat itu waktu subuh. Aku terbangun dan siap melaksanakan sholat subuh. Di lantai atas tidak terdapat kamar mandi. Kamar mandi terletak di ruang bawah, tepatnya bagian dari dapur. Maka aku harus turun untuk mengambil air wudhu. Di saat air kukucurkan dari keran, di antara suara gemericik air, aku mendengar suara lain dari luar. Suaranya terdengar seperti bruk, bruk. Telinga kiriku menangkap suara tersebut dengan samar. Aku merasa heran, kemudian bertanya kepada diri sendiri, suara apa gerangan? Untuk memperjelasnya, aku matikan aliran air dari keran, tapi suara itu malah tak terdengar lagi. Aku mencoba logis dan menganggap bahwa aku hanya salah dengar. Tapi ketika aku kembali menyalakan aliran keran air, lagi-lagi aku mendengar suara yang sama. Bruk, bruk. Bahkan kali ini suaranya semakin dekat dengan pintu kamar mandi. Otakku mencerna, itu adalah suara seperti ada yang sedang melompat-lompat. Tapi siapa yang melompat-lompat di subuh hari? Aku mengabaikannya, tetap melanjutkan mengambil air wudhu. Dan sama, kemudian suara itu terdengar lagi. Bruk, bruk. Kali ini semakin jelas terdengar. Dan anehnya, suara melompat itu terdengar berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Dek. Sekujur tubuhku mulai berkedip. Padahal sebagaimana ayahku, aku juga termasuk orang yang mengedepankan logika. Aku tidak mudah percaya dengan suatu di luar nalar yang berkenaan dengan hantu, setan, dan sejenisnya. Tapi suara itu membuat bulu kuduku meremang berdiri. Aku merasa was-was sembari menduga-duga akan apa atau siapa yang saat itu sedang berada berdiri di depan pintu kamar mandi. Sebelum membuka pintu kamar mandi, aku mengumpulkan nyali terlebih dahulu. Jantung terasa berdebuk kencang. Namun ketika membuka pintu kamar mandi dengan cara segera, aku tidak melihat siapapun atau apapun di sana. Pada malam tertentu aku juga kerap terbangun karena mendengar ada suara orang yang melangkah lalu lalang di luar kamar. Pada awalnya aku kira itu adalah ayahku atau ibu. Tapi ketika aku memanggil nama mereka, parahnya tidak ada siapapun yang membalas menyaut. Lalu aku membuka pintu, dan benar, tidak ada siapa-siapa. Pernah juga saat mendengar suara seperti orang sedang berjalan. Aku sengaja pura-pura tidak tahu. Namun kemudian pada bagian bawah celah pintu, aku malah melihat bayangan kaki sedang berdiri saja persis di depan pintu kamarku, tanpa bergeming. Lalu dengan hati berdebar, aku menunggu apa yang selanjutnya terjadi. Tapi, ketiba saja, bayangan sosok itu hilang dalam sekejap mata. Demikianlah jika mendengar langkah-langkah atau melihat sosok bayangan di depan pintu kamar. Akhirnya aku diamkan saja. Lama-kelamaan rasa takutku berkurang. Aku seperti menjadi terbiasa atau bahkan sudah saling mengenal. Sekali waktu, ibuku pernah bercerita juga. Waktu itu dia minta dicarikan sesuatu di kamar gudang kepada seorang tetangga. Kamar gudang letaknya juga di lantai atas. Namun yang terjadi kemudian malah membuat pemuda itu turun tangga dengan terbirit-birit. Seketika ibu pun bertanya, "Ada apa?" Pemuda itu menjawab dengan gemetaran bahwa sedari awal masuk kamar gudang, hawanya sudah berbeda. Dia merasakan hawa panas yang berlebih juga lembab. Saat mencari-cari barang yang dimaksud, dia merasakan sesuatu yang sangat tidak nyaman, seperti ada yang memerhatikannya. Namun, yang kemudian membuatnya sontak lari terbirit-birit adalah ketika melihat boneka di salah satu sudut seolah melambai kepadanya. Aku menduga boneka di gudang itu adalah kepunyaan anak perempuanku saat dia masih balita. Sebagaimana sudah kusampaikan sebelumnya, awal-awal menikah sampai anak perempuanku duduk di sekolah dasar kelas 3. Aku sekeluarga memang sempat tinggal di rumah ini bersama orang tuaku.
kembali ke waktu sekarang. Sepeninggalan ibu, saat ini aku menjalani pola hidup nomaden. Aku membagi waktu di desa dengan di kota. Anak perempuan pertamaku kini sudah lulus SMA. Dan sebagaimana rencana awal, anakku akan melanjutkan kuliahnya di Jakarta. Tinggalnya tentu saja di rumah peninggalan orang tuaku ini. Keberadaan anakku di rumah turut menemani ayahku pasca ibu meninggal. Seolah Tuhan sudah mengatur semuanya demikian. Tapi istriku sementara masih di daerah mengurus operasional usaha. Saat ini kami sedang mengkader karyawan yang bisa dipercaya, agar pada waktunya kami pindah sekeluarga nanti, kegiatan operasional usahaku bisa dialihkan kepada karyawan yang terpercaya tersebut. Anakku yang bungsu saat ini masih duduk di kelas 11 SMA. Rencananya saat si bungsu lulus SMA, barulah kami sekeluarga pindah kembali ke Jakarta. Di lantai atas rumahku ada 4 ruangan. 2 kamar yang cukup besar adalah kamarku yang dulu, sementara yang satunya lagi adalah kamar adikku. Lalu 1 kamar lain yang luasnya tidak terlalu besar, merupakan kamar asisten rumah tangga sekaligus dijadikan ruang setrika pakaian. Dan 1 ruangan lagi yang letaknya di ujung adalah gudang. Anakku menempati kamar yang dahulu adalah kamarku, sedangkan aku sekarang menempati kamar yang dahulu kamar adikku. Lalu di suatu malam sekitar jam 12, aku mendengar anakku berteriak histeris. Teriakannya sontak membuatku terbangun dan segera berlari menuju kamarnya. Dengan wajah panik, aku pun bertanya, "Kamu kenapa, nak?" Aku melihat keningnya dibasahi peluk keringat. Lalu dengan terbata, ia mencoba menjelaskan, ada pocong ya." Seketika aku mengerutkan dahi. "Pocong? Yang benar kamu, nak. Apa kamu gak salah lihat? Di mana kamu lihatnya?" Tanyaku balik. "Beneran ya, tadi aku lihat pocong. Pocongnya berdiri di atas kasur persis depan aku. Mukanya gosong." Saat mengutarakan kalimatnya, anakku terlihat benar-benar ketakutan. Aku pun berusaha menguatkan hatinya. "Udah, nak, gak apa-apa. Ada ayah di sini. Kamu tenang ya. Berdoa aja, minta perlindungan sama Allah." Aku terus menemaninya beberapa saat hingga ia merasa tenang. Lalu kukatakan kepadanya supaya jangan takut, karena rumah ini adalah rumah kita. Kita pun tidak mengganggu, dan kata-kataku itu setidaknya mampu membuatnya sedikit lebih tenang. Lalu aku pun mencoba keluar kamar. Aku melakukan hal yang sebenarnya menurutku sendiri tidak logis. Aku mulai menyapu pandangan ke sekitar dan mulai berbicara sendiri. "Assalamualaikum, siapapun kalian, ini rumah saya. Saya yang tinggal di sini. Kalian yang numpang, silakan kalau mau di sini, tapi jangan ganggu, masing-masing aja." Dan hal serupa seperti ini pun pernah terjadi kepada istriku sendiri di lain harinya. Kebetulan dia mulai bisa mencuri waktu pulang ke rumah barang 3 hari. Kangen sama si kakak katanya yang sudah kuliah di Jakarta. Lalu saat sedang tertidur, seketika aku langsung terkesiap saat mendengar teriakan dari istri yang tidur di samping. Sama seperti sebelumnya, istri juga mengatakan ada pocong yang sedang berdiri mematung. Aku bergegas menyalakan lampu kamar. Saat sudah terang, kulayangkan pandanganku ke pojokan belakang meja televisi, sebagaimana arah yang dia tunjuk. Dan sama seperti kejadian tempo hari, aku pun merangkul istri untuk menenangkan hatinya. Aku menyuruhnya terus berdoa, aku pun turut pula berdoa, hingga beberapa jam kemudian, barulah kami dapat terlelap kembali. Tapi hal-hal mistis tidak selalu tentang makhluk seram dan menakutkan. Waktu itu saat momentum lebaran tahun 2021, sebelum kami memutuskan untuk pindah ke Jakarta pasca ibu meninggal, aku merasakan hal gaib yang malah menyentuh hati. Sebagaimana biasa, aku dan keluargaku melakukan mudik pulang ke rumah. Kami memilih mudik 10 hari sebelum lebaran agar banyak waktu di sana berkumpul menemani ayah. Kami sengaja pulang mudik jauh hari sebelum hari H untuk mengakali larangan mudik dari pemerintah, dikarenakan saat itu masih masa pandemi COVID-19. Lagi pula, manalah aku tega membiarkan ayah sendirian di rumah saat lebaran. Lebaran tahun itu terasa sangat berat bagiku. Kali pertama tanpa ada sosok ibu. Aku menatapi dapur, meja makan, dan ruang keluarga. Ada perasaan yang hampa.
Lalu ada rasa yang menyesakan di dada, rasa kehilangan yang sangat mendalam. Betapa setiap sudut rumah ini tergambar kenangan indah bersama ibuku. Hingga tanpa terasa, air mataku meleleh. Lalu aku beranjak ke ruang tamu. Aku jadi kembali teringat salah satu kebiasaan ibu lainnya, yakni setiap mendekati lebaran, ia akan membeli bunga kesukaannya, bunga sedap malam. Ibu meletakkan bunga sedap malam pada vas di ruang tamu, sehingga di hari lebaran, ruang tamu menjadi wangi semerbak segar alami. Dan pada momen lebaran 2021 silam, saat aku duduk di bangku sofa ruang tamu sambil menatapi figura besar bergambar ibu, melihat senyumnya yang tersungging, tatapan matanya yang meneduhkan, tiba-tiba saja tenggorokanku terasa tercekat. Aku menahan tangis, dan luar biasanya, tiba-tiba hidungku menangkap wangian yang tak asing. Wangi yang setiap lebaran memenuhi ruang tamu. Wangi bunga kesukaan ibu. Wangi bunga sedap malam. Aku pun bergumam lirih, "Mama." Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan like, subscribe, dan share juga ya. Dan nantikan kisah-kisah berikutnya yang akan saya ceritakan di lain kesempatan. Saya Febrian, terima kasih atas perhatiannya, dan salam horor.